Oke, udah muncul belum ya? Muncul ya? Muncul, Pak. Oke, seperti di judulnya teman-teman, kita akan ngobrol terkait dengan sistem operasi, memori, sama user interface. Sistem operasi, kalau teman-teman saya rasa sudah banyak tahu ya. Sudah banyak tahu dan teman-teman pakai setiap hari. Ada Windows, ada Linux, kemudian Macintosh atau iOS yang sekarang trennya teman-teman pakai. Terus kemudian kita bahas memori juga, sekilas lah tentang memori yang sering teman-teman pakai juga setiap hari. Mungkin ada hard disk eksternal atau mungkin ada mass storage, itu nama lain dari hard disk ya, mass storage. Nanti beberapa hal kita diskusikan. Kemudian ada main memory. Main memory itu RAM, terus kemudian ROM yang sifatnya adalah bukan permanen tapi temporary. Jadi kayak saya tadi terpaksa harus merestart laptop saya karena RAM-nya penuh. Karena sudah beberapa hari saya tidak matikan laptopnya karena ada beberapa pekerjaan berat yang harus standby. Nah itu kalau kita tidak bisa merawatnya, kalau kita nggak bisa membersihkannya, ya kurang lebih akan terjadi hal seperti yang tadi saya alami. Jadi tiba-tiba force close, stop untuk operasional, habis itu harus di restart. Maka dengan restart itu biasanya kalau restart sekilas, kalau PC ya, kalau personal komputer karena dia pakainya arus non baterai, biasanya dia akan secara sekejap itu memutus arus dan membuat memori itu hilang atau lupa ya. Itu yang terjadi pada RAM, tapi tidak pada hard disk, pada mass memory tidak. Jadi kalau misalnya kita matikan PC misal ya, atau nyabut power PC, terakhir sebelum kita cabut biasanya kita membuka salah satu aplikasi, misal katakanlah buka Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word sama Excel, kemudian setelah dinyalakan lagi, setelah pencabutan arus itu tiba-tiba ya, kita nyalanya itu dari awal lagi. Word yang kita tulis di awal itu sebelum pencabutan hilang. Nah, itu yang terjadi pada si RAM ya, ketika arus diputus, maka itu akan menghilangkan bagian memori yang saat itu digunakan. Tapi tidak bagi file-file yang ada di hard disk, karena beda kegunaannya ya. Tidak file-file dengan file-file yang berada di hard disk. File yang di hard disk teman-teman masih tetap stay, masih tetap ada meskipun listrik itu padam. Tapi kalau di RAM ya itu akan kembali ke nol lagi teman-teman, seperti membuka komputer kemudian harus memulai membuka dokumen itu lagi. Nah, itu perbedaannya. Kemudian ada yang terakhir, user interface. Kita akan ngomong user interface. Kurang lebih saya hanya akan memaparkan beberapa poin-poin saja terkait dengan user interface, karena gini, user interface itu nanti akan ada berbagai macam interpretasi dari teman-teman sekalian. Maka tergantung dari imajinasi masing-masing. Nanti akan berlaku untuk ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi, katakanlah contoh, atau mungkin membuat sebuah logbook dengan tampilan yang sesuai ya, atau yang memiliki karakteristik baik dan dapat dilihat atau dapat dinikmati oleh yang memakai atau penggunanya. Contoh ya, aplikasi yang sifatnya sistem informasi. Aplikasi sistem informasi kadang menunya di mana, kemudian footernya di mana, atau kemudian tidak ada kontak as. Itu terkait dengan kelayakan sebuah user interface. Saya akan nanti di terakhir akan paparkan hanya beberapa poinnya saja, karena selebihnya silakan nanti teman-teman berinterpretasi sendiri, berimajiner sendiri ketika membuat sebuah tampilan, atau kalau kita bahasa tekniknya sering disebut dengan prototype ya. Bahasa tekniknya kita sering disebut dengan prototype. Jadi contoh atau aplikasi yang memang belum sepenuhnya ready. Itu hanya rancangan saja. Nah, dalam merancang
Itu ada kaidah-kaidah yang harus ditepati di dalam sebuah pemanfaatan user interface. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Ini agak banyak sih, saya power paragraf ya, bukan PowerPoint, karena memang banyak banget yang sekiranya harus disampaikan dan mungkin saya takutnya teman-teman agak miss untuk mencatatnya. Oke, definisi sistem operasi sendiri adalah sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya. Nah, yang berikutnya bertindak sebagai penghubung antar user dengan hardware. Yang ketiga bertugas untuk mengendalikan, mengkoordinasikan hardware, berbagai program aplikasi, macam-macam user. Oke, ketiga poin ini saya rangkum saja penjelasannya jadi satu, bahwa fungsi dari sistem informasi itu sendiri mengkoordinir dari semua aktivitas yang kita lakukan. Jadi harus ada jembatan antara aplikasi yang kita gunakan dengan kita sendiri selaku pengguna. Ya, maka sistem operasi itu akan menjadi seolah-olah seperti induknya komputer. Karena kalau tidak ada sistem operasi sebagai landasan atau sebagai wadah, maka aplikasi tidak dapat diinstal. Ya, ibarat kata sistem operasi itu sebuah landasan penerbangan yang di dalamnya ada pesawat-pesawat, kemudian ada pilot untuk mengemudikan. Jadi kalau teman-teman bayangkan, sistem operasi itu adalah sebuah landasan penerbangan yang di dalamnya ada pesawat dengan register masing-masing, ya, yang mana pesawat ini punya fungsi berbeda, punya tujuan yang berbeda-beda, ada domestik, ada lokal, terus kemudian wajib ada pilot kalau memang ingin mengoperasikan pesawat. Sama aja dengan aplikasi, berbagai macam aplikasi. Contoh misalnya kita pakai Google Classroom, ya, kita pakai browser. Nah, itu untuk membantu si pengguna dalam melaksanakan perkuliahan, contoh, ya. Tapi kalau tidak ada sistem operasi, ya otomatis browser nggak bisa dipakai. Maka nanti teman-teman ketika menyalakan komputer tanpa sistem informasi itu tanpa sistem operasi itu akan blank, hitam, ya, karena kita untuk mengoperasikan sebuah perangkat elektronik, ya, komputer yang memiliki prosesor atau otak dalam pemikiran di dalamnya, itu membutuhkan sistem operasi sebagai jembatannya, ya. Begitu juga dengan handphone juga punya sistem operasi. Sistem operasi apa? Android itu sistem operasinya si handphone. Sebentar teman-teman ya, sebentar. Sistem operasi yang ada di bayangan kita, yang harus kita ketahui fungsinya. Kemudian pengertian sistem operasi sendiri ditinjau dari 3 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, sudut pandang pengguna. Maka di sini yang pertama, sistem operasi adalah alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sebaliknya dalam lingkungan multi-user, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer. Ini dari segi pengguna, ya. Dari segi pengguna sangat-sangat bermanfaat sekali, dan memang ini inti dari semua penggunaan aplikasi yang ada di komputer. Dan ini dari sudut pandang kita, saya, kalian, selaku pengguna komputer, itu dilihat dari sudut pandang kita. Kemudian ada lagi sudut pandang sistem yang kedua, ya. Dari sudut pandang sistem itu, yang pertama, sebagai alat yang menempatkan sumber daya efisien, ya. Kemudian sistem operasi merupakan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Yang berikutnya ada mengatur eksekusi aplikasi operasi dari input dan output. Nah, gini teman-teman, kalau tadi sudut pandang dari kita ada membantu, kemudian memperlancar penggunaan komputer dari segi kita, kalau dari sudut pandang sistem, karena ada beberapa
eh, sumber daya atau aplikasi yang ada dalam komputer itu yang membutuhkan sebuah sistem antrian. Kayak contoh misal, teman-teman pernah menjalankan secara bersamaan atau ngeprint deh, kalau nggak di print-printan, di ini deh, di percetakan, ya. Teman-teman pernah nggak ngeprint di komputer A, kemudian pindah ke komputer B dengan printer yang sama, ya, dengan printer yang sama. Nah, itu biasanya ngeprintnya itu akan antri berdasarkan penjadwalan yang sudah ditentukan. Misal si A, misal Mbak Dini, ngeprint di menggunakan komputer A di printer yang sama dengan saya ngeprint di komputer B dengan printer yang sama. Ketika Mbak Dini duluan ngeprint, kemudian setelah itu saya selisih berapa detik klik print, maka yang keluar dulu punyanya Mbak Dini, karena itu sistem antrian. Nah, itu sistem operasi, salah satunya istilahnya menjaga atau membuat scheduling yang ada. Nah, di dalam satu komputer pernah juga teman-teman itu menggunakan aplikasi converter atau mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi yang sifatnya resize, membesarkan, mengecilkan. Beberapa kalau misalnya kita memasukkan atau ngedrag beberapa file, itu mesti ada yang duluan dan ada yang belakangan. Nah, ketika tidak ada sistem operasi, itu akan menjadi konflik dan error biasanya. Ya, bukan biasanya, pasti, karena nggak ada juga yang mau mengoperasikan aplikasi tanpa sistem operasi. Tapi yang jelas fungsi penjadwalan atau antrian itu sendiri ada di sistem operasi, ya. Terus beberapa aplikasi yang sering konflik, kayak tadi saya konflik tadi aplikasi antara Google sama OBS, terus kemudian saya buka PowerPoint, itu ada konflik di situ. Nah, sistem operasi itu salah satunya mengatur konflik itu. Jadi beberapa aplikasi yang dibuka itu tidak akan menemukan konflik lain satu sama lain. Jadi biasanya kalau konflik itu error, push error atau foreclose semuanya. Nah, itu terjadi dengan komputer-komputer yang biasanya lama lah, jadul, komputer dulu tapi dipaksakan untuk install aplikasi yang berat. Kadang orang-orang yang asal install atau orang-orang yang nggak pernah membersihkan komputernya atau laptopnya, nah itu akan terjadi konflik seperti itu. Terus, nah ini yang ketiga ini yang sering teman-teman pakai, itu mengatur eksekusi aplikasi dan operasi input output tadi. Salah satunya tadi tuh yang saya ceritakan, printer itu. Ya, printer itu kan perangkat input ya, outputnya dari mana? Dari si laptop. Ya, perintahnya itu inputnya dari laptop. Nah, ketika ada sistem operasi, misal contoh saya ngeprint dari Microsoft Word, satunya di laptop yang sama ya, saya ngeprint menggunakan Foxit Rider misal, PDF saya print. Nah, itu ketika salah satunya saya eksekusi duluan, maka antrian itu dibuat oleh sistem operasi, dan sistem operasi membuat pekerjaan itu nanti pekerjaan yang kedua itu sedikit menunda dan kemudian dilanjutkan kembali. Nah, itu dari sudut pandang sistem. Kemudian yang ketiga ada sudut pandang tujuan. Ya, sistem operasi adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user, maka tujuan dari sistem operasi ini sangat-sangat membantu lah, nyaman banget dipakai. Teman-teman tinggal lihat logonya, mana diklik. Nah, sekarang coba bayangkan kalau teman-teman itu ya nggak usah jauh-jauh deh, pakai command line aja, pakai CMD, teman-teman nggak nyaman, mungkin akan lebih manual ya, lebih ribet. Tapi bagi orang-orang yang suka untuk menggunakan command line atau menggunakan perintah-perintah yang command, biasanya menggunakan Linux ya, kayak download aplikasi, kemudian setting beberapa parameter, itu menggunakan command line. Coba searching, kalau misalnya memang laptop atau handphone belum bisa digunakan, searching aja dulu di Google, di YouTube banyak kok cara menggunakan
sistem operasi Linux atau command line sistem informasi Linux, sistem operasi Linux. Nah, itu nanti unik di dalamnya itu bisa install kayak kita install Windows juga, atau bahkan bisa kita menggunakan command line. Command line itu hanya komen-komen saja perintahnya. Kalau kita pakai Windows enak, tinggal klik install next selesai. Tapi kalau bagi orang yang develop atau suka yang mengembangkan sesuatu, nah itu Linux itu akan menjadi sangat fleksibel untuk diutak-atik. Ya, meskipun ribet. Yaitu 3 sudut pandang terhadap sistem operasi. Nah, ini teman-teman, abstraksi komponen sistem komputer itu begini. Kita user di luar nih, maka sebagai pengguna, kita dalam menggunakan aplikasi-aplikasi lain seperti editor dan lainnya, itu harus di cover oleh sistem operasi, sehingga hardware ya atau perangkat keras yang kita gunakan itu bisa terhubung dengan aplikasi yang kita gunakan. Kalau misalnya kita ngedit foto, kemudian kita ngeprint, ya harus ada sistem operasinya, karena sistem operasi itu menghubungkan antara si hardware ini dengan editor. Ya, jadi kalau ada gambaran, diminta gambaran gimana sih kurang lebihnya cara kerja atau komponen sistem komputer, teman-teman lihatnya ini. Ya, lihatnya lingkaran ini. Sistem operasi berada di hubungan antara hardware dengan aplikasi. Ya, aplikasi semuanya basean aplikasi. Kita buka komputer, belum sudah lihat aplikasi. Aplikasi. Tapi aplikasi sendiri tidak bisa jalan kalau sistem operasinya dihapus. Kalau tidak ada sistem operasi, aplikasinya nggak bisa jalan. Nah, ini kita hanya abstraksi komponen sistem komputernya saja. Next, kita ada video sebentar. Oh, kok nggak ini? Nggak muter. Nah, ini dia. Bentar ya, saya puterin. Teman-teman bisa simak baik-baik. Computers are used for so many different tasks. Playing games, watching videos, running calculations, communicating and collaborating. Computers today are a mixture of different types of hardware and software. But there is one program that brings them all together, and that's the operating system. To consider what the operating system is, let's go back in time to the invention of digital computers. They could handle around 5,000 complex calculations per second. Impressive for the time, but today's supercomputers perform nearly 34 trillion calculations per second. Programs were written on punch cards, pieces of cardboard with holes. These were fed one at a time into the Central Processing Unit, or CPU, and enabled the earliest form of computer, batch processing. In some cases, one person was in charge of making sure the cards were fed in correctly. Their job was to correct jams and schedule when the next program could be run. As computers became faster, they were able to process punch card tasks quicker than the cards could be fed in. There was another problem. Different computers' resources, that is, the components within them such as RAM and the devices attached to them, such as printers, were all different from one another. A programmer had to write very different types of programs specific to the machine it would be running on. Was it this card? Or that card? Oh no,
It's all getting a bit complicated, isn't it? The solution was to write a brilliant piece of software called an operating system, or OS. The OS would take over the tasks common to many programs. Today, operating systems control the hardware of the computer. They manage and allocate resources and provide an interface for the user. Go on then, turn on that computer and we'll see what happens. An OS is one of the first programs that runs when a computer is turned on. Most programs start the same way. The computer issues lines of code as commands to prepare all the important elements, like the screen and the network. The operating system holds the collection of all the common commands and segments them, rather like putting them into a library, from which the other regular programs can borrow codes. Ya, teman-teman bisa lihat di video ini mungkin bahasanya ya, bahasa asing, tapi saya rasa teman-teman harus memicu diri untuk sering-sering lihat video dengan bahasa asing dan memahami konten. Nah, ini teman-teman, seperti yang sudah kita diskusikan tadi, bahwa operating system itu menjembatani antara beberapa function di dalam komputer untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang ada dan kemudian connect terhadap si hardware ya. Jadi kalau tadi di sini diterangkan bahwa mana nih tadi. Nah, ini operating system itu menggunakan bilangan biner yang seperti kemarin kita pelajari. Itu cara kerjanya memang seperti apa ya, punch card penjadwalan ya, atau perhitungan. Nah, itu untuk penjadwalan itu sangat-sangat akurat sekali. Makanya aslinya cara kerja dari komputer sendiri ya ini nih, 1010 begini. Jadi nggak ada KKN. Kalau di komputer nggak ada KKN. Kalau kita manusia kadang ngantri masih suka nyerobot sana sini. Tapi kalau antrian di dalam komputer atau dalam sistem operasi itu tidak mengenal program apa. Tapi mengenalnya adalah mana program apa yang duluan, program mana yang duluan. Yang lebih dulu dieksekusi, maka itulah yang dimasukkan antrian terlebih dulu oleh sistem operasi. Ya, jadi coba aja membuka aplikasi yang dalam satu komputer, buka dua aplikasi, tinggal dilihat bukanya mana yang lebih dulu, misalnya Microsoft Word dan Microsoft Excel. Teman-teman klik dulu Microsoft Word-nya, kemudian klik Microsoft Excel, pasti yang terbuka dulu, yang selesai terbuka adalah Microsoft Word. Karena lebih dulu Microsoft Word itu masuk antrian kemudian dieksekusi. Ya. Nah, itu cara kerjanya. Oke. Selanjutnya dari bagian komponen sistem komputer, posisi sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer. Ya. Komponen komputer lainnya adalah hardware, sumber daya komputasi yang dapat dilihat secara fisik, software yang kita pakai, katakanlah misalnya browser, kemudian ada editor, ada PowerPoint dan lain sebagainya. Kita pakai PowerPoint dan kita pakai software browser, software browser. Kemudian user atau kita, manusia menjalankan program aplikasi atau komputer lain. Tiga komponen ini tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Karena memang kalau nggak ada user ya komputer nggak akan jalan. Ya, kalau misalnya nggak ada user yang memerintahkan mau ngapain ya hardware juga nggak akan jalan. Oke, lanjut. Layanan yang disediakan oleh sistem operasi ya. Yang pertama, pembuatan program. Sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas ya. Membantu programmer dalam membuat program seperti editor dan lain sebagainya. Jelas kita pakai sistem operasi itu untuk berbagai macam aktivitas. Yang senang editing ya editing, yang senang simulasi ya simulasi dan lain sebagainya. Kemudian ada walaupun bukan bagian dari sistem operasi, layanan ini diakses melalui sistem operasi. Jadi ada layanan-layanan yang
bukan bagian dari sistem operasi. Yang bagian dari sistem operasi itu ya beberapa kayak pengaturan grafik, pengaturan lighting, pencerahan dan lain sebagainya, itu bagian dari sistem operasi. Tapi aplikasi-aplikasi kayak Microsoft Word, saya sebut nggak apa-apa, Microsoft Word, terus kemudian Adobe Premiere, Photoshop, itu bukan bagian dari sistem operasi, tapi layanan ini diaksesnya lewat sistem operasi. Ya kalau teman-teman pernah ganti screensaver, terus kemudian pernah mencerahkan layar, menurunkan kecerahan layar, itu kan program-program atau bagian yang merupakan bagian dari sistem operasi, di fitur sistem operasi itu, ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah eksekusi program. Sistem harus bisa melakukan load program ke memori menjalankan program tersebut. Jadi kalau kita lagi buka program nih, saya lagi buka Microsoft PowerPoint, secara hierarkinya di dalam komputer, secara hierarkinya itu adalah kita meload atau memanggil sebuah program ke memori. Kita naikkan program itu ke memori sehingga dieksekusi oleh sistem operasi dan sementara disimpan ke dalam RAM ya untuk diproses ya, pada akhirnya kita pakai kemudian kita saving. Kalau kita save, kita masukkan ke mass memory atau ke hard disk. Teman-teman sering dengar istilah itu, hard disk yang ada dalam komputer. Terus kemudian selanjutnya ada program harus bisa menghentikan pengeksekusian baik secara normal maupun dalam keadaan error, ya. Jadi teman-teman kayak tadi saya tiba-tiba force close, saya harus menutup, harus saya keluarin, ya mau tidak mau saya harus mengeksekusi program itu secara tidak normal dalam keadaan error. Kontrol biasanya kan di laptop ada kontrol Alt del ya, kemudian di close atau force close atau bahkan di restart, itu biasanya mati atau tutup aplikasinya. Nah itu harus bisa menangani permasalahan-permasalahan tersebut, ya. Maka sistem operasi harus sangat-sangat kompleks dan setiap orang atau setiap pengguna komputer memiliki hobi istilahnya memiliki kenyamanan masing-masing terhadap setiap sistem operasi. Ada yang mungkin nyaman menggunakan Windows. Kalau saya sering menggunakan Windows, makanya saya nyaman pakai Windows. Tapi ada juga yang pakai iOS, ya, MacBook misal, yang nyaman menggunakan iOS bisa iOS, atau yang menggunakan Android atau Linux, yang nyaman menggunakan Linux boleh pakai Linux. Tapi yang jelas sistem operasi itu harus bisa mengcover semua permasalahan di aplikasi. Ada force close atau misalnya force close, dari saya ngomong force close itu aplikasi yang tiba-tiba tertutup, ya, closing program tiba-tiba kita pakai terus mandek terus tutup, itu force close. Oke. Kemudian operasi input output, ya, sistem operasi layanan merupakan operasi input dan output, ya. Kita menggunakan sistem operasi atau ketika kita ngetik, teman-teman mungkin bikin tugas atau bikin presentasi, ya, program kadangkala membutuhkan input dan output. Misalnya kita mau ngeprint tugas kemarin teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa ngeprint atau bisa connect ke printer itu berkat sistem operasi. Terus yang kemudian selanjutnya ada efisiensi dan keamanan. Pengguna biasanya tidak mengatur piranti input output secara langsung. Ya, penjadwalan scheduling itu tadi, kita nggak perlu mengatur ini mana duluan, yang ini kemudian belakangan, kayak antrian ngeprint tadi loh. Kayak antrian ngeprint tadi kan ketika kita klik aja otomatis dia akan tahu, sistem operasi akan tahu bahwa ini si A ini ngeprint dokumen A dulu baru dokumen B. Ya, nggak harus kita kasih tahu perintah ke komputer mana yang lebih dulu, ya. Itulah kelebihan atau fungsi dari sistem operasi. Kemudian untuk itulah sistem operasi harus menyediakan mekanisme dalam melakukan operasi input output. Ini lanjutan, oke. Itu yang ketiga, input dan output harus
akomodir oleh sistem operasi ya. Teman-teman kalau ngomongin input output ya harusnya insya Allah paham lah mana yang input. Kalau kita ngetik di Microsoft Word, PowerPoint itu input ya, kemudian outputnya berupa apa yang muncul di layar atau apa yang di print. Kemudian kalau kita pakai mouse ya, perangkat inputnya adalah dongle mungkin atau kabel USB yang diinputkan adalah impuls sensor yang ada di infrarednya si mouse. Kemudian outputnya berupa ini, saya gerak-gerakin mouse, ini output nih, sehingga si mouse itu, si pointer itu bergerak sesuai dengan arahan mouse ya. Oke, kemudian yang keempat ada manipulasi sistem berkas. Program harus membaca dan menulis berkas. Kadangkala juga harus membuat dan menghapus berkas. Membaca, nulis berkas, menghapus berkas, otomatis harus bisa. Nah, gini teman-teman. Kalau sistem operasi itu failure atau galak ketika menjalankan atau memanipulasi sebuah berkas, maka yang kita temukan biasanya fatal error atau dokumen yang kita simpen itu tidak muncul di hard disk alias nggak kesimpan. Biasanya begitu. Kalau kita lagi bikin dokumen, lagi bikin presentasi atau lagi bikin makalah, kemudian ada masalah dengan sistem operasinya, maka semua aktivitas kita juga akan terhenti. Dan ketika kita buka lagi di hard disk itu nggak kesimpan. Dan itu saling berkaitan antara hard disk, sistem operasi dengan editing file. Itu berkaitan sekali. Karena nanti kalau kita ngedit, kita nyimpen nih ya, kita klik save, Ctrl S, itu akan otomatis langsung direct ke hard disk. Sehingga filenya di-write atau ditulis ke hard disk dan bisa kita temukan. Oke. Yang kelima ada komunikasi. Kadangkala proses informasi memerlukan informasi dari proses yang lain ya. Dua cara umum komunikasi antar proses dalam satu komputer atau antar proses yang berbeda dalam komputer yang berbeda. Nah, tadi kalau yang pertama antar proses dalam satu komputer yang saya contohkan tadi, ketika saya buka dua dokumen, kemudian saya ngeprint secara bergantian ya, Word dulu baru Foxit Reader dulu atau PDF Reader dulu. Itu dalam satu komputer. Tapi kalau yang kedua, antar proses yang berbeda dalam satu komputer, itu yang tadi saya contohkan di dalam sebuah warnet atau mungkin tempat print-printan lah di area kampus atau dekat kalian. Biasanya printernya banyak, laptopnya atau komputernya banyak, printernya satu. Itu digunakan oleh beberapa sistem operasi yang dihubungkan oleh satu jaringan. Nah, si printer itu juga menerima perintah untuk antrian itu tadi ya. Itu untuk berkomunikasi ya, berkomunikasi antara antrian pertama dengan antrian berikutnya. Yang keenam itu ada deteksi error. Sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Kemudian error dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras, input atau output di dalam program yang dijalankan user. Oke, yang mendeteksi error di laptop kalian, kayak kemarin install aplikasi tiba-tiba error, itu tugasnya si sistem operasi, teman-teman. Proses booting adalah kegiatan pelaksanaan startup, teman-teman. Kalau mulai dari awal, kemudian ada blank, ada hitam blank, kemudian baru nyala ke komputer, itu booting ya. Proses booting dapat dilakukan dengan dua cara, menghidupkan komputer dari power off dan power on, atau menekan 3 tombol bersamaan, tombol Ctrl Alt Del ya. Itu biasanya untuk memforce close-kan beberapa aplikasi yang error galak ya. Nah, tombol ini bisa digunakan atau biasanya kalau orang nggak peduli dengan perangkatnya, langsung cut off, mati, bisa nyalain lagi. Kadang hal-hal kayak gitu dihindari, harapan saya dihindari, apalagi teman-teman yang menggunakan personal komputer di rumah, bukan laptop. Kalau laptop mungkin masih ada sedikit bantuan, meskipun itu juga nggak bagus ya. Ketika ada masalah tiba-tiba kita force close, tiba-tiba kita matikan, power cut off secara mendadak. Kalau di PC kurang merekomendasikan, karena dia ketika cut off otomatis akan putus arus
dan itu mendadak akan putus. Tapi kalau laptop mungkin karena masih ada charger, masih ada baterai, masih ada sisa arus dan sebagainya. Tapi tetap itu bukan hal yang direkomendasikan. Tetaplah untuk mematikan laptop dengan cara yang ada di sistem operasi. Dia kan ada shutdown atau sleep, terus kemudian hibernate dan lain sebagainya. Oke. Jenis-jenis sistem operasi yang pertama ada DOS, disk operating system. Itu DOS itu kita pakai command line black, hitam, layar hitam, terus kemudian cuma pakai command line aja. Kemudian Windows yang saya pakai atau teman-teman pakai Macintosh, terus kemudian ada OS 2, operating system berdua, ada Unix atau Linux yang sering nanti digunakan oleh orang-orang developer. Nanti silakan bisa searching atau cari literaturnya. Oke, ini hanya ini aja ya penjelasan. Saya rasa nanti teman-teman bisa baca karena ini sifatnya general. Windows, Macintosh, kemudian DOS itu kayak apa. Ini secara ini aja secara general, tapi kurang lebih tadi sudah saya jelaskan sedikit fungsionalnya. Oke, kita masuk ke main memory. Setelah tadi kita ngomongin OS, kita nggak lupa untuk ngomongin main memory karena di sini adalah merupakan media penyimpanan dalam bentuk array. Jadi kenapa main memory ini sangat dibutuhkan karena memang setiap aplikasi yang kita operasikan itu semacam antrian atau semacam array. Kita menggunakan aplikasi, kita nggak tahu, kita hanya cuma buka aja di layar Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, tapi ternyata di dalam komputer itu sistemnya adalah antrian 101 diantri, terus kita buka Word, berarti masuk antrian Word, kita buka Excel lagi, kita masuk antrian Excel. Nah, itu sebenarnya crowded di dalam sebuah sistemnya, tapi karena sekarang sudah mulai canggih ya prosesor ya. Tapi yang jelas main memory ini sangat terkait dengan sistem operasi yang tadi. Karena di sini berupa penyimpanan yang berbentuk array disusun Word atau byte ya, di Word atau byte. Kapasitas daya simpan juga bisa jutaan. Nah, yang kita maksud dengan main memory di sini adalah RAM, random access memory. Berdasarkan cara kerja kita punya dynamic, fast page mode, extended data output, RAM boost dan lain sebagainya lah. Untuk video biasanya juga kita pakai Windows RAM, synchronous graphic RAM. Kalau kita sering mengedepankan grafis, kita pakai memori atau VGA card yang memiliki kapasitas tertentu. Kan biasanya ada tuh VGA RAM berapa giga gitu. Nah, itu sangat membantu RAM yang ada pada laptop, RAM asli yang pada laptop. Nah, ini jenis-jenis RAM berdasarkan modulnya. Beberapa lihat modul ada di konektor kuningannya ini, yang kita lihat di sini ada beberapa. Ini pin namanya. Nah, di sini ada kapasitas 30 atau 72 pin. Banyak juga nih, tapi ada yang lebih banyak. Memori ini untuk kegunaan PC zaman dulu lah ya, beroperasi pada 16 bit. Nah, sekarang sudah mulai banyak nih muncul jenis-jenis baru ya. Sekarang umumnya orang pakai laptop ya 64 bit ya, 64 bit, pakai memori yang 64. Ini yang single inline memory modul. Kemudian ada double inline memory modul, ini sudah pinnya sudah nambah banyak nih, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini teman-teman kalau iseng bongkar komputer, misalnya siapa kemarin komputernya yang rusak atau nggak tahu Mas Galuh siapa ya kemarin, Mas Sandi apa ya, yang komputer rusak itu, kalau lagi buka komputer lihat barang kayak gini jangan kaget. Oh, ini apa ya, ini RAM nih, yang kayak model begini yang panjang kotak-kotak ini RAM. Ada, kalau sekarang malah hard disk juga sekarang dikasih modelnya begini karena sama-sama penyimpanan, hanya saja beda bentuknya. Bukan hard disk ya, SSD ya, pengganti hard disk, SSD sudah mulai banyak yang biasanya laptop yang tipis gitu, itu pakai model begini. Kemudian ada RAMM, ada RAM boost, DRAM digunakan untuk CPU dari Intel, kecepatan tinggi. Nah, ini makanya di sini ada sync-nya. Biasanya kalau clockingnya besar, teman-teman pernah dengar istilah overclocking ya, clockingnya besar,
dan itu panas sekali, biasanya sink ini sangat berguna untuk pendinginan. Kenapa? Teman-teman coba pegang seng deh atau besi. Kalau dikipasin atau didinginkan secara terus-menerus, itu sinknya akan dingin. Sinknya itu akan dingin dan akan membantu proses pendinginan dari komponen itu. Ya. Jadi jangan kaget kenapa kok di dalam komputer kok banyak banget sinknya, material-material metalnya. Itu sangat berguna, apalagi ketika di prosesor yang di situ biasanya dikasih pasta pendingin di dalam prosesornya. Biasanya ditumpuk atau ditutup sama sink. Kalau saya sih nyebutnya sink ya, tapi nggak tahu, tapi modelnya itu metal. Ya, bahan materialnya itu metal. Jenis RAM berdasarkan cara kerja ya, nanti teman-teman bisa lihat juga ada dynamic RAM, fast page mode, banyak banget RAM boost DRAM atau synchronous kayaknya yang kita pakai, yang sering muncul di laptop kita itu yang terakhir nih, yang sering muncul DDR SDRAM, double date rate SDRAM. Jadi kadang kalau kita beli RAM nih sama yang jual tanya DDR berapa, DDR1, DDR2, DDR3, karena masing-masing laptop ada jenisnya sendiri-sendiri. Jangan asal beli RAM kalau untuk laptop. Teman-teman harus tahu dulu soketnya untuk RAM-nya itu DDR berapa. Ada yang kakinya 3, ada lubangnya 3 nih. Teman-teman bisa lihat nih. Nah ini nih. Yang gininya nih, gini nih. Ini akan berbeda. Ini sama yang sebelumnya aja beda. Ini cuma 1 pinnya, yang ini ada 2. Nah, itu jenis-jenis itu akan berbeda berdasarkan soket yang available di laptop atau komputer teman-teman. Nah, setelah kita ngomongin main memori, sekarang kita ngomongin mass storage. Ya, mass storage itu beberapa hal yang kita sering temui, yaitu perangkat penyimpanan ataupun memungkinkan untuk menyimpan dan memporting jumlah besar. Ya, MSD atau mass storage ini adalah media penyimpanan portable yang menyediakan antarmuka penyimpanan yang dapat bersifat internal. Kita bisa pakai hard disk. Hard disk bisa kita convert sebagai hard disk eksternal. Kalau kita punya alatnya, kita convert, tinggal masukin ke USB saja, itu akan berfungsi ya. Ataupun bahkan kita pakai flash disk ya. Flash disk itu masuk ke mass storage. Flash disk yang bisa kita akses, kemudian ada user interface-nya dan kita bisa copy paste di situ. Ya, ini yang pertama zaman dulu banget ada floppy disk atau disket. Ya, bahasanya itu disket. Ya, ini piringan magnetik tipis dan fleksibel, ya, disegel di dalam seluruh plastik. Itu kecil banget kapasitasnya. Kemudian ada drive tape. Dulu kita pakai tape, setelah disket kita pakai penyimpanan pita, data di pita, tapi ternyata juga data kurang fleksibel ya, susah untuk di read write. Susah untuk kita write, biasanya cuma bisa di read aja atau dibaca saja. Nah, terus kemudian ada sebenarnya yang kurang satu di zaman ini, itu CD-ROM atau DVD-ROM. CD-ROM dan DVD-ROM itu waktu itu kelemahannya adalah kita hanya bisa writing, kita hanya bisa nulis. Kalau yang CD-ROM ya, CD atau DVD itu hanya bisa menulis dan kita baca. Tapi ada juga yang namanya, teman-teman pernah dengar CD-RW atau DVD-RW. RW itu read and write. Jadi kita bisa menyimpan data di situ, bisa kita edit, kita hapus, kita hapus, kita isi lagi, kita hapus, kita isi lagi. Tentunya ada batas maksimumnya ya. Sepanjang piringan itu masih ada space, maka kita bisa masukkan. Tapi yang jelas DVD atau CD-ROM itu kan punya keterbatasan sebatas lebar VCD itu. Nah, itu cikal bakal munculnya ketika jenis MSD hard disk yang sekarang mulai dikembangkan secara elektronik, kapasitas mulai harus lebih banyak lagi, menuntut kebutuhan kita. Sekarang teman-teman punya film aja sudah puluhan giga. Saya punya file-file macam-macam ngajar aja sudah banyak sekali. Nah, otomatis perlu penyimpanan yang ekstra, yang lebih besar daripada hanya sekedar CD atau DVD read write ya. Maka masuk ke jenis MSD atau hard disk ini.
Ya, sekarang mulai muncul SSD, kemudian hard disk dan lain sebagainya. Nah, itu gambarannya untuk mass storage. Mass storage itu memori yang bisa kita lihat atau bisa kita akses secara manual. Kalau yang tadi yang RAM itu murni itu pendukung atau supporting dari si OS. Makanya teman-teman pernah dengar kan RAM-nya laptopmu berapa? Mau buka aplikasi PowerPoint atau Photoshop kok berat. RAM-nya berapa? Cuma 1 GB ya jelas. Nah, 1 GB itu tidak cukup untuk melakukan dialing data-data yang ketika kita buka secara bersamaan. Misalnya kita buka Photoshop sama PowerPoint bersamaan ya nggak bisa kalau RAM-nya kita cuma 1 GB. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kita akan ngomong tentang user interface ya. Dan saya akan memaparkan hanya kaidah-kaidahnya saja karena itu tadi user interface itu bergantung kepada siapa yang membuat. Tapi siapa yang membuat itu ketika akan menaati kaidah-kaidah maka dia akan membuat sebuah user interface yang friendly, yang bisa digunakan atau dengan mudah bisa dioperasikan oleh orang lain. Dalam hal ini orang yang bukan membuat. Saya tidak heran kalau misal contoh Mas Andi membuat aplikasi. User interface-nya menurut Mas Andi oke, ya ini bagus kok user interface-nya. Iya, itu menurut Mas Andi karena Mas Andi yang buat. Kebanyakan orang tuh begitu. Karena dia yang buat, dia bilang aplikasinya bagus. Tapi giliran diaplikasikan ke orang lain yang bukan dia yang membuat, maka orang lain juga tidak akan paham. Jadi untuk menyatukan itu semua supaya pengembang itu dapat mengembangkan imajinasinya dan yang menggunakan aplikasi itu juga dapat menggunakan aplikasinya dengan baik, maka user interface itu perlu diterapkan kaidah-kaidah di dalamnya. Oke, pengertiannya sendiri adalah antarmuka pemakai user interface. Jadi kayak misalnya contoh saya berhadapan-hadapan dengan kalian sedang berbicara dan saya mendengarkan atau sebaliknya. Ketika saya yang berbicara, kalian mendengarkan dan kalian mengerti, maka antar muka pemakai atau user interface kita bisa terhubung satu sama lain dan kalian bisa mengerti apa yang saya ngomongin. Begitu juga dengan komputer. Komputer di layarnya ada Windows, ada menu, ada logo, itu user interface. Tujuannya untuk apa? Supaya si laptop itu mengerti kita mau ngapain. Kita mau mengoperasikan apa? Karena tidak bisa komputer hanya disuruh tolong bukain PowerPoint dong, tolong bukain Microsoft Word dong, nggak mungkin kan, kecuali kalau dengan manusia. Nah, maka untuk memanusiakan bahasa komputer itu tadi harus digunakan antarmuka yang sifatnya user friendly, yang bisa dilihat oleh atau bisa dimanfaatkan oleh orang yang bukan pengembangnya. Oke. So, untuk konsep luas user interface langsung saya loncat aja di bawah. User interface ada untuk berbagai sistem dan menyediakan cara. Yang pertama input, memungkinkan untuk pengguna untuk memanipulasi sistem. Kita nih contoh, kita mau ngedit foto, kita mau ngedit video, ya user interface-nya ya kita harus membuka logo itu, harus logo Premiere atau Photoshop. Kita lihat di situ, kita lihat bahwa ada file, ada menu, ada apalagi ada image, ada edit. Nah, di situ kan macam-macam. Nah, di situ itulah fungsi user interface untuk memudahkan kita dalam mengoperasikan atau memanipulasikan sebuah data. Image itu data. Ya, sama dengan data. Image kata-kata, kemudian dokumen itu sama dengan data. Kemudian output. User interface itu bisa juga output, memungkinkan sistem untuk menunjukkan efek manipulasi pengguna. Setelah kita edit foto itu, tentu kita tahu kalau editan itu sudah oke dari mana? Dari output. Outputnya di mana? Di layar. Outputnya di layar. Itu sudah masuk ke dalam user interface yang kompleks. Ketika kita input menggunakan mouse, kemudian outputnya ada di layar, maka kita akan tahu, oh ini cukup, editingnya cukup, atau ini ada yang kurang. Nah, itu dia. Kurang lebihnya analoginya seperti itu untuk user interface. Macam-macam user interface. Yang pertama graphical user interface atau GUI, menggunakan unsur-unsur multimedia ya. Jadi
untuk menarik perhatian atau memfokuskan orang yang membaca atau yang melihat dan mengoperasikan aplikasi tersebut, maka mungkin ada footer atau header di atasnya, mungkin ada gambar-gambar yang menarik. Coba lihat Photoshop deh. Photoshop itu ketika kalian buka aja, ketika loading ada gambarnya yang menarik. Coba kalau Photoshop cuman hitam blok, hitam tok gitu, atau putih tok, kan nggak menarik ya. GUI itu sangat-sangat menarik. Graphical User Interface itu harus sangat menarik dan bisa memanjakan mata. Nah, ini kaidah-kaidahnya nih yang perlu teman-teman pahami. Maka kalau bikin sebuah aplikasi, membangun website atau apa, coba teman-teman lihat WordPress saya deh. WordPress saya dilihat aja. Coba bayangin kalau WordPress itu saya nggak kasih foto, nggak saya kasih warna putih semua atau hitam semua. Teman-teman bete bacanya dan malas untuk melihatnya. Nah, itu maka di situ saya kasih ada header, ada foto, terus kemudian saya kasih font yang menarik, kemudian supaya teman-teman menemukan artikel saya juga tidak terlalu susah. Nah, itu user interface itu bagian dari kaidah user interface. Saya harus menyediakan antarmuka yang baik ketika teman-teman mengakses file saya. Atau yang kedua, text based, menggunakan sintak atau rumus yang sudah ditentukan untuk memberikan perintah. Biasanya kita pakai CSS, kita desain si website atau aplikasi itu seindah mungkin. Artinya gini deh, secara gampangnya gini. Aplikasi atau hal-hal yang sifatnya bukan personal dan bisa digunakan oleh orang banyak, harus kita setting supaya orang-orang itu nyaman ngelihatnya. Itu secara simpelnya. Kalau hanya blank aja, putih aja, hitam aja, atau hijau aja, merah aja, nggak akan menarik. Orang malas bacanya. Itu dia. Kemudian keunggulan GUI, graphic user interface, yang pertama mudah dipelajari pengguna yang pengalaman dalam menggunakan komputer cukup ini. Berpindah dari satu layar ke layar lain tanpa kehilangan informasi. Yang ketiga adalah akses penuh layar dengan segera untuk beberapa macam tugas keperluan. GUI itu gini, misal panah nih, saya kasih gini aja. Ini sudah masuk ke ranah GUI. Ini contohnya begini aja. Saya kasih ini tanda panah. Misal ini panah. Ya. Ini ada panah. Panah juga. Ada panah di kanan dan panah di kiri. Sudah barang pasti saya nggak harus ngomong dan tidak harus ada pengarahnya bahwa panah ini ketika diklik akan next atau previous. Ya, next atau previous. Misalnya next berlanjut ke slide selanjutnya, kita tinggal klik ini. Kalau kita ke slide sebelumnya, kita klik ini. Itu tanpa harus kita diterangkan dan kita secara mendetail dikasih tahu, tidak. Tapi dengan adanya grafik user interface, ini grafik nih. Kita kasih gambar di sini, oh tahu ini kalau kita klik berarti next, lari ke slide selanjutnya. Kalau ini kita klik berarti saya kembali ke slide sebelumnya. Itulah user interface. Gimana caranya si graphical user ini mampu berkomunikasi atau mampu mempermudah komunikasi kita dengan komputer. Dan tanpa harus kita diterangkan, si GUI itu sudah harus menerangkan fungsinya. Makanya jangan pakai aneka gambar yang nyeleneh di dalam graphic user interface, karena tidak akan mengena. Tapi kalau simpel kayak tadi, hanya panah saja, sudah pasti panah ke kanan itu kalau saya klik akan selanjutnya, kalau panah ke kiri saya klik akan ke sebelumnya. Nah, itulah kaidah-kaidah dari salah satu kaidah dari graphic user interface. Nah, ini bisa dipelajari nanti. Karakteristik Windows, icon, menu, pointing bisa dilihat. Kita juga pakai tiap hari. Tipe-tipe interaksi dengan user, ya, 5 tipe. Yang pertama ada direct manipulation, pengoperasian secara langsung. Misal delete file, contoh video game dan kelebihan. Kelebihannya ada pembelajaran user secara singkat, feedback langsung. Nah, tadi tuh pembelajaran singkat dan feedback langsung itu ketika kita memberikan GUI yang simpel. Nah, ini sengaja saya kasih
seblok gini karena untuk belajarnya teman-teman untuk dibaca, kurang lebihnya nanti silahkan secara mandiri untuk teman-teman baca. Ada menu selection, pilihan berbentuk menu kayak di Word lah, Microsoft Word. Ada apa tuh? Ada file, ada apa? Image atau mungkin ada direction. Nah, itu ada tuh di atas-atasnya tuh yang begini kan? Di atas jendela, di atasnya ada tombol-tombol. Nah, itu menu selection. Atau bahkan di Windows kalau kita klik start, ada muncul beberapa menu. Nah, itu kayak gitu, menu selection. Ada form fill atau pengisian form, seperti stock control. Kelebihannya masukkan data yang sederhana, itu biasanya di Google Form. Ya, di Google Form kalau kita UTS atau apa, besok kita pakai itu. Command language, perintah tertulis. Nah, ini yang digunakan oleh biasanya umumnya orang-orang pengguna Linux atau enggak CMD kalau di Windows. Misal katakanlah teman-teman, kalau Mas Sandi itu tahu tuh cara menggunakan command line, cek IP dan lain sebagainya, Mas Sandi itu tahu. Nah, itu command language itu full pengoperasiannya menggunakan menggunakan command. Kita tidak melihat sebuah tombol-tombol, tapi kita menuliskan perintah sehingga komputer mengeksekusi itu secara langsung. Ada ini kan, ada show IP atau IP address. Nah, itu kan biasanya perintah-perintah untuk memunculkan data-data yang ada di komputer. Atau natural language, ya, perintah dengan bahasa alami menggunakan search engine di internet, pakai Google, pakai Yahoo, atau pakai Mozilla Firefox dan lain sebagainya. Itu search engine di dalam sebuah aplikasi. Bahasa juga tujuan sebuah user interface adalah pengkomunikasian. Lagi-lagi, interface secara mendasarnya adalah mengkomunikasikan fitur-fitur sistem yang tersedia agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Tadi loh, gambarnya tadi, gambar tadi. Kalau misalnya saya kasih panah juga akan paham ya, teman-teman akan paham. Saya gambarin lagi deh. Kalau gini, saya giniin tok, insya Allah teman-teman akan paham. Ya, bahwa kalau ke kiri itu slide sebelumnya, ke kanan itu slide selanjutnya. Tapi kalau begini terus kemudian tak giniin, ini GUI, graphic user interface. Tapi artinya apa? Bingung kan? Artinya apa? Bingung. Mungkin saya mau kalau panah kanan itu ke slide selanjutnya. Saya mau kalau panah kiri itu ke slide kalau kanan saya mau ke slide sebelumnya karena ada panahnya. Terus kalau kiri saya mau ke slide selanjutnya karena ada panah ke kanan. Meskipun panahnya di sini saya klik, tapi ini akan ke slide selanjutnya. Ini GUI, tapi nggak guna. Karena tidak bisa mengkomunikasikan antara fitur-fitur yang ada dengan si pengguna. Saya bingung dong. Termasuk kalian juga akan bingung, ini tombol apa? Kok ada pengarahnya lagi? Kecuali kalau pengarahnya saya hilangkan. Kalau ini saya hilangkan, sudah barang pasti kalian akan tahu. Nah, udah clear. Nah, maka GUI itu bukan tentang grafik yang grafik yang oke, grafik yang bagus. Bukan, tapi tentang grafik yang baik dan mampu memandu penggunanya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu bahasa dalam user interface. Ya, ini hanya simple saja. Search atau find, ya, remove atau delete, kantong belanja atau keranjang belanja. Ini biasanya sering digunakan oleh orang-orang yang mengembangkan sebuah aplikasi marketplace, ya. Ini perbandingan saja. Orang Indonesia misal atau kebanyakan aplikasi Indonesia memakai apa? Kata-kata search atau find atau remove atau delete. Biasanya kan kayak gitu orang pada bingung. Kantong belanja atau keranjang belanja. Ini hanya intermezzo saja yang slide bagian ini. Oke, teman-teman, itu materi pada hari ini, sistem operasi, memori, dan user interface. Kemudian minggu depan kita akan coba untuk teman-teman berpresentasi. Saya mau tahu
Mbak Neni, Mas Andi, sama Mas Galuh, Mbak Dini juga sampai mana ya mengerjakan papernya ya? Minggu depan kita akan presentasikan papernya, teman-teman, sampai mana? Kira-kira saya bisa dikasih info enggak sampai mana pengerjaannya? Sudah 50% atau belum artikelnya? Kayak kemarin Mbak Neni pernah WhatsApp ke saya kan ya, ngasih tahu similarity dari tulisannya teman-teman. Sampai mana Mbak Neni? Kemarin masih sampai isi, Pak. Sampai isi. Jadi gimana? Berempat. Jadi nanti artikelnya berempat atau gimana Mbak Neni? Iya, jadinya berempat, Pak. Oke, ya sudah. Gini, Mbak Neni, Mas Andi, Mas Galuh, dan Mbak Dini, kita masih ada waktu kan? Seminggu waktu ini sampai dengan akhir nanti, sampai seminggu ke depan, silahkan berdiskusi terkait dengan paper yang mau atau artikel yang mau teman-teman tulis. Minggu depan kalian berempat silahkan presentasikan garis besar dari judul yang akan teman-teman tulis. Apa itu judulnya apa, terus fungsinya bagaimana, atau cara kerjanya bagaimana. Silahkan jelaskan di PowerPoint, dan minggu depan saya mau teman-teman berempat presentasi secara bergantian supaya nanti saya bisa mengarahkan apa yang harus teman-teman tulis atau apa yang harus teman-teman arahkan di dalam penulisan artikel itu. Jadi silakan nanti diskusikan. Judul artikel kan sudah kemarin sudah di-store ke saya. Nah, silakan minggu depan buat presentasi. Kira-kira artikelnya tentang apa? Ya, tentang topik yang sudah kemarin ditentukan. Dalamnya isinya apa? Membicarakan apa? Hasilnya bagaimana? Itu kan berarti kalau berbicara itu tidak perlu tulisan selesai dulu. Karena kalau konsep teman-teman sudah paham, teman-teman bisa mempresentasikan. Barulah nanti kita ke arah penulisan. Mungkin teman-teman akan bingung ketika nulis terus tapi nggak tahu arahnya kemana. Silahkan didiskusikan berempat, minggu depan kita presentasi. Gitu ya, Mbak Neni, Mas Andi, Mbak Dini, sama Mas Galuh. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mumpung saya masih ngobrol, sekalian kita kalau ada yang belum paham silakan disampaikan. Dan kalau lewat WhatsApp agak susah lagi. Ayo, Mbak Neni gimana Mbak Neni? Sebenarnya mau tanya tentang yang isi dari artikelnya itu, Pak. Kan yang saya tulis kemarin kan abstrak, pendahuluan. Katanya kan harus pakai abstrak dulu. Nah, itu yang saya tulis di pendahuluan itu termasuk abstrak atau enggak gitu? Oh enggak. Jadi gini, abstrak itu adalah rangkuman kan? Rangkuman dari seluruh isi paper kita. Karena paper kita kan ada pendahuluan, ada teori, ada pemecahan masalah, batasan masalah, terus kemudian ada hasil, ada kesimpulan. Nah, di dalam abstrak tuh nulis rangkuman itu semua. Tapi begitu setelah nulis abstrak masuk ke bagian pendahuluan bukan berarti abstraknya ditulis lagi. Pendahuluan beda lagi. Jadi ibarat kata kalau memang mau mudah begini, bisa ada dua cara. Nulis dulu papernya sampai selesai, mulai dari pendahuluan, teori, terus kemudian isi dan sampai hasil, sampai selesai. Kemudian baru nulis abstraknya. Karena abstrak itu kan kumpulan dari atau rangkuman dari keseluruhannya, mulai dari pendahuluan sampai hasil ada di abstrak. Tapi bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu menulis abstraknya dulu. Nah, kalau sudah nulis abstrak, selesai nih, mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan. Karena kan abstrak kan cuma beberapa alinea doang, ya.
itu sedikit abstrak itu, tapi mencakup keseluruhan. Nah, setelah kalau pakai yang cara kedua, setelah nulis abstrak baru menjabarkan. Pendahuluan isinya apa dijabarkan, kemudian teori isinya apa dijabarkan, kemudian hasilnya seperti apa dijabarkan, kesimpulan juga hasilnya seperti apa dijabarkan, seperti yang ada di abstrak. Kira-kira kebayang nggak Mbak Neni apa yang saya bicarakan barusan? Iya Pak, udah paham. Ya. Terus yang lain mungkin Mas Andi atau Mas Galuh, Mbak Dini bisa ngikutin juga. Silakan, ada yang mau disampaikan, Mas Galuh bi. Aman ya, yang lain aman ya, Mas Andi? Apa sambil makan apa gimana? Mbak Dini nanti ngikutin ya, ngikutin teman-teman untuk penulisan artikelnya ya. Ya Pak. Oke, gitu aja mungkin dari saya. Nanti Mbak Neni silahkan dikoordinir. Mas Andi, halo Mas Andi. Ya Pak. Dikoordinir ya teman-temannya ya, atau kelompoknya ya. Dikoordinir, minggu depan ada presentasi, silahkan yang dibahas di presentasi itu apa yang ditulis di artikel. Artikelnya tidak harus selesai ditulis semua dulu, Mas Andi, Mbak Neni, dan yang lain. Yang penting secara konsep teman-teman paham dulu dan dibuatkan PowerPoint-nya supaya besok minggu depan saya bisa lihat konsep apa yang teman-teman tawarkan, mulai dari awal, batasan masalah, landasan teori, sampai dengan kesimpulan dan hasil. Baru nanti setelah ketemu konsepnya sudah klik, silahkan teman-teman bisa lanjut ke penulisan. Gitu Mas Andi ya? Iya Pak. Tolong kalau memang ada yang nggak paham, Mas Andi, Mbak Neni atau siapapun bebas, silahkan WhatsApp ke saya. Nanti saya akan coba bantu. Calling, langsung telepon juga nggak apa-apa. Oke, gitu. Sementara itu dulu hari ini, saya tunggu kabarnya minggu depan untuk presentasi berempat untuk mematangkan konsep artikel yang mau ditulis. Baru saya mungkin kasih masukan untuk teman-teman kemudian nulis. Kan memang nggak enteng, bukan hal yang simple, agak rumit sih untuk seusia teman-teman, tapi saya rasa dimulai dari sekarang kita mencoba untuk gagal dulu. Nggak apa-apa, nanti teman-teman gagal pun tidak akan mengurangi esensi pembelajaran, karena teman-teman masih jauh sekali. Semester awal 1, 2, 3 dan seterusnya itu nanti akan bertemu dengan tugas-tugas artikel ya. Pada akhirnya nanti teman-teman akan skripsi juga toh. Nah, itu latihan untuk mengasah keterampilan teman-teman dalam menulis. Mungkin bagi teman-teman yang dulu SMK atau SMA-nya pernah sering ngikutin lomba karya tulis juga nggak akan berat. Tapi mungkin bagi teman-teman, beberapa teman-teman yang jarang nulis, jarang mengungkapkan pikirannya, itu akan susah. Nah, sekarang nih saatnya teman-teman latihan. Supaya nanti skripsi mau nggak mau semuanya akan menghadapin skripsi, akan menghadapin tugas akhir. Dan itu harus nulis, mau nggak mau. Ya, silakan nanti teman-teman berempat sekalian dikoordinir sama Mas Andi, adakan diskusi untuk persiapan presentasi minggu depan. Oke, gitu aja dari saya. Kalau nggak ada yang disampaikan lagi, saya sampai ketemu minggu depan. Kita tunggu untuk presentasinya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.